Jadi ketika bansos jadi modal judol, Bang. Ya. Nah, ini kemarin sempat dibahas sama para pejabat kita, terutama Menteri Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang mengatakan bahwa di Jakarta doang ada 600.000 lebih penerima bansos yang terindikasi dipakai untuk judi online. Ini ngeri nggak sih ini? Mengerikan sekali. Ya. Karena kalau kita lihat dari Mensos yang mengatakan 600.000 penerima bansos main judi online, dan itu otomatis dicoret ya, dicoret dari penerima keluarga penerima manfaat ya, KPM, karena itu memang lebih berbahaya, karena judol ini lebih berbahaya daripada kemiskinan itu sendiri. Kenapa bisa gitu, Bang? Karena harapan palsu untuk keluar dari kemiskinan, bansos itu kan diberikan sebuah insentif yang diberikan oleh negara kepada keluarga penerima manfaat, terutama untuk keluarga prasejahtera, itu supaya mereka bisa keluar dari kemiskinan. Tapi ini diharapkan untuk hal-hal yang bermanfaat ya, yang diharapkan gitu untuk ya. yang produktif, yang bermanfaat. Misal mereka harus beli beras, minyak makanan goreng, bergizi, kemudian makanan bergizi. Tapi malah mereka terjerumus ke jurang kemiskinan yang lebih dalam dengan sekali klik. Lagi-lagi sekali klik. Lagi-lagi gampang banget ya. Gampang banget. Gampang banget. Dan itu lewat manapun ya itu ya. Dan itu lewat manapun ya. Ya, jadi harusnya kan bansos itu sebagai penyelamat keluarga rentan. Malah akhirnya jadi korban permainan gelap di judi online. Ini sangat miris sekali. Ini kita punya punya liputannya ya. Yang kemarin punya ada tayangan, ya. Ada statement dari Menteri Sosial. Ya. Kita coba lihat dulu satu. Kita lihat dulu. Boleh teman-teman diputar ya? Ya. Datanya mungkinnya kurang, penggantian nama suami nggak ada. Saya turun, tapi lama sampai berapa tahun udah dapat, sekarang dapat lagi. Hasanah adalah salah satu dari jutaan warga yang terverifikasi kembali mendapat BLT triwulan akhir tahun 2025. Pemerintah pun masih memperbaharui data penerima manfaat BLT agar tepat sasaran. Jadi kita mulai verifikasi itu sejak hari Selasa yang lalu sampai hari ini sudah ada lebih dari 1.400.000 keluarga penerima manfaat yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Sementara ada lagi tambahan lebih dari 250.000 yang penerima manfaat baru yang dinyatakan memenuhi kriteria. Kota Bandung sendiri terdapat 70.000 lebih warga yang menerima bansos. Penyaluran BLT via ATM Bank agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Diharapkan dengan penyaluran BLT dapat membantu warga di tengah harga kebutuhan ekonomi yang meningkat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Dari pemutakhiran data, 1,4 juta keluarga penerima manfaat yang akhirnya terdiskualifikasi. Ya, terdiskualifikasi karena gugur, terindikasi bermain judi online. Jadi gugur. Bermain judi online. Tapi selain bermain judi online, ada lagi nggak penyebabnya kenapa mereka harus dikeluarkan dari penerima manfaat itu? Ya, biasanya kan dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Sosial, taraf hidup mereka sudah meningkat, sudah naik. Nah, ini lebih bagus dong. Nah, kalau itu memang tujuannya memang seperti itu memang ya. Tujuannya seperti itu. Nah, kalau seandainya mereka dicoret karena hanya satu klik itu tadi, nah itu yang sayang ya. Sayang sekali, miris sekali. Tapi ya kalau nggak digituin ya harus. Mereka justru memanfaatkan bansos ini, yang orang-orang yang nggak bertanggung jawab ini ya, memanfaatkan bansos untuk hal-hal yang memang bukan peruntukannya ya. Salah satunya untuk judol yang diharapkan dia dengan dapat modal ini lumayan lah, meskipun cuman di bawah 100.000 angkanya ya, tapi ya nggak tepat juga. Nggak tepat juga. Apalagi yang diterima kalau dari penerima manfaat tadi yang diwawancara, nilai yang mereka terima adalah 1,2 juta kan? 1,2 lumayan itu ya sebenarnya. 1,2 juta yang mereka terima. Artinya ini angka yang cukup besar supaya mereka memenuhi kebutuhan. Kebutuhan keluarga. Jadi memang tujuannya bansos ini kan adalah sebagai instrumen perlindungan sosial. Instrumen perlindungan sosial. Ya, jadi bukan uang yang tanpa tujuan yang diberikan negara. Nah,
Diharapkan dengan adanya uang itu masyarakat lebih produktif. Diharapkan masyarakat lebih produktif. Terangkat dari garis kemiskinan. Terangkat, ya betul. Ya kan? Karena kan harus fokus utama dari bansos itu untuk memastikan kesejahteraan anak dan keluarga miskin tidak terganggu. Ya. Nah, ini sikap tegas dari Kementerian Sosial. Benar. Bansos harus jadi solusi bagi keluarga rentan. Kalau menimbulkan masalah baru seperti judi online, itu harus dihentikan. Ini sikap tegas. Kalau Bang Ika sendiri setuju nggak dengan sikap tegas? Setuju banget. Jadi mereka yang penerima manfaat tapi justru mengalihkan itu untuk judi online Harus diberi efek jerah dulu. Oh ya. Harus beri efek jerah. Kalau seandainya mereka jerah, katakanlah mereka mengatakan, oke, kami kapok untuk ini, ya sudah, berikan peringatan pertama. Jangan langsung di stop. Kalau menurutku ya, jangan langsung di stop total. Berikan kesempatan kedua. Kalau sudah diberikan kesempatan kedua, kalau seandainya tidak juga melakukan perubahan, kan ada perlakuan dari tindak pidana yang bisa kita jerat. Ya. Tapi ini efektif ya untuk menimbulkan efek jerah. Seharusnya. Tapi kalau seandainya keluarga itu malah berpikir, ya udahlah, nggak terima dulu saat ini, kali aja dengan judi online kita dapat lagi gitu. Nah, ini masalahnya nggak akan ada. Ini dari cerita-cerita. Penting ini. Kami juga pernah mewawancarai ya. Kita pernah mewawancarai belum lama ya di program Inside Story kita ya. Bagi Sobat Indo yang ingin menyaksikannya, seperti apa pengakuan mantan penjudi online. Penjudi online bisa buka di kanal YouTube Indo News. Kalau ini The Comment, itu di Inside Story. Itu bagaimana cerita bagaimana mereka terperosok dan apa yang membuat mereka terperosok dan bagaimana mereka harus kemudian bangkit dan lepas dari jeratan judi online. Tapi memang ya, jangan lupa juga ya Sobat Sindo untuk subscribe dan berikan komen. Itu yang penting. Itu yang penting. Subscribe dan komen. Tapi ngomongin judi online itu, aduh, banyak banget lah cerita. Ya, baik ada yang saya kenal, ada yang temannya temen gitu kan ya. Dari judi online terjeratnya ya, dia pertama ya iseng-iseng judi online. Menang sekali menang, 2 kali menang, dapat masih. Begitu yang ketiga dan berharap itu jadi apa ya? Pemasukan sampingan dia gitu kan. Betul. Berharapnya dari situ, terus akhirnya ya udah menang, oke menang. Tapi setelah itu kalah akhirnya buat nutup itu terjeratnya sama pinjol. Iya. Kalau udah dan gitu, lebih parahnya lagi, lingkaran setan itu jadi. Iya, terjeratnya dengan pinjaman online yang ilegal. Nah, itu lebih parah. Itu lagi. Makin parah lagi. Itu kayaknya satu ini ya, ada satu seperti satu rangkaian karena biasanya jadi iklannya judol, terus habis itu iklannya pinjol. Iya. Dan itu sering kita lihat kan. Dan bukan tidak ini ya. Dan biasanya iklan itu kalau seandainya ini memang ada beberapa yang mengatakan tergantung algoritma di ponsel orang itu. Nah, biasanya kalau seandainya loss, ini dari cerita yang pejudi online, yang insaf, yang kemudian bercerita kepada teman-teman di redaksi yang kita tayangkan di Inside Story. Begitu mereka loss, mereka kalah, habis banyak, muncullah iklan pinjol itu. Menarik itu, menarik. Ini yang harus dibahas oleh pemerintah. Itu kali ya. Settingannya memang gitu kali. Muncullah iklan pinjol ini. Jadi mau tidak mau, karena tergiur, karena penasaran, akhirnya mereka kliklah, sekali klik lagi ke aplikasi pinjol itu. Diharap jadi solusi. Dananya cair, gunakan pinjol. Terus kalah, muncul lagi iklan dari aplikasi yang lain. Akhirnya menumpuklah aplikasi itu. Akhirnya lain, terjerat. Aplikasi pinjol lain akhirnya numpuk. Jadi akhirnya ya nggak selesai. Ujung-ujungnya sesuatu terjadi gitu kan. Entah itu jual apa. Terus akhirnya rumah tangga berantakan. Ini kan pernah ya kasus, ingat nggak Bang? Yang ada kasus di Surabaya ya? Surabaya apa? Yang polisi
polisi tembak dibakar. Polisi tembak polisi, ada yang suaminya polisi dibakar sama istrinya yang polisi. Itu karena si suami, karena apa? si suami terjerat judi online. Juga masalahnya. Terjerat judi online. Dan konon ya, di pengadilan agama itu juga ada datanya yang menyebutkan bahwa istri menggugat cerai suami gara-gara suaminya judol. Terlibat judol. Itu udah ribuan kali, itu angkanya tuh udah.